Amin. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semua keadaannya sangat baik. Walaupun dalam ujian dan masalah, anak-anak Tuhan pasti selalu keadaannya sangat baik, bahkan luar biasa. Amin. Malam hari ini, tema kita penyertaan Tuhan tanpa batas. Sesuai dengan tema yang diberikan sama Kanali untuk tema bulan Desember ini. Sebenarnya aku nggak tahu kalau aku itu hari ini bawa firman. Aku baca chatnya Tante Sani baru tadi pagi kan. Udah feeling nih, kayaknya kenal Kak Tante Sandi ada chat, jangan-jangan aku lagi hari Senin, aku cek aja. Bener, aku hari Senin dan aku udah hampir chat sama Tante Sandi kan. Tante Sandi, pengen aku chat, Tante Sandi ganti saja aku dulu. Aku belum dapat firman ini, aku pengen ngomong gitu, tapi kayak Roh Kudus bilang, jangan begitu, kamu harus setia. Terus aku nggak ada lagi dia pulang sakit. Gimana nih Tuhan? Udah kamu pasti bisa. Nanti Tuhan kasih kelancaran. Dan puji Tuhan waktu aku buat keputusan untuk bawa sharing hari ini, memang Tuhan kasih penyertaannya, Tuhan kasih kita akan sama-sama belajar malam hari ini bagaimana penyertaan Tuhan membuat dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Di Yosua 3 ayat 7, mari sama-sama kita buka. Yosua 3 ayat 7, mari kita baca sama-sama di tempat masing-masing. Yosua 3 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Amin. Luar biasa banget ya, aku pagi-pagi sampai bingung aku mau bawa apa, Tuhan bawa aku ke sini. Aku sampai bilang, wow Tuhan dahsyat banget. Seakan-akan tuh aku kalau buka firman tuh kayak gini ya, ini kalau aku ya. Tuhan mau sampaikan firman apa Tuhan? Tolong Tuhan arahkan. Aku sebutin tuh semua. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Terus pada saat Yosua ini Tuhan kasih aku berhenti di Yosua 3 ini. Nah, waktu aku lihat di Yosua 3 ini tentang penyertaan, wow luar biasa Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadi hari ini kita belajar tentang penyertaan Tuhan atas Yosua. Tuhan mempromosikan Yosua kepada seluruh Israel, seluruh bangsa Israel. Dengan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Melihat Tuhan menyertai Yosua, seperti Tuhan menyertai Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari Mesir, dengan berbagai mujizat. Musa kan membawa keluar bangsa Israel dengan berbagai macam mujizat. Dan Tuhan bilang, Yosua akan seperti itu juga. Artinya pernyataan itu tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi bertujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang kulihat itu penyertaan yang kita terima itu tujuannya bukan untuk hanya diri kita sendiri, tetapi bertujuan next levelnya itu untuk membawa orang kepada Tuhan gitu. Seperti Musa membawa bangsa Israel untuk mau ikut sama dia karena bangsa Israel lihat bahwa Tuhan menyertai Musa. Jadi di sini ada 5 dampak dari penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Bagi kita yang taat dan percaya kepada Tuhan. Ini ada 5 dampak. Dampak yang pertama adalah di Yosua 1 ayat 16 sampai 17. Saya minta untuk saudara siapa aja buat bantu saya baca. Di Yosua 1 ayat 16 sampai 17. Yosua 1 ayat 16 sampai 17. Nah, Kalisa silakan. Silakan, Sina. Baik, Usi. Yosua 1 ayat 16 sampai 17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi.
Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Amin. Amin. Aku baca sekali lagi ya. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Di sini aku dapat rema yaitu didengar. Penyertaan Tuhan membuat kita itu didengar, diikuti, dan dipercaya. Jadi luar biasa banget di sini. Bangsa Israel mereka percaya pada Yosua dapat memimpin mereka untuk bisa menduduki tanah Kanaan. Karena mereka tahu Tuhan menyertai Yosua dengan taat kepada Yosua gitu. Mereka tahu bahwa Yosua dapat membawa mereka. Kalau mereka ikutin Yosua, kalau mereka dengar perintah Yosua gitu. Karena Tuhan ada di pihak Yosua gitu. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yosua. Nah, ciri-ciri pernyataan Tuhan atas hidup kita tuh didengar kalau kita ngomong, kalau kita sampaikan sesuatu, kita tuh didengar sama orang-orang. Orang-orang tuh pengen ikutin kita gitu loh. Apa sih rahasianya gitu kan? Kok dia bisa disertai Tuhan? Apa yang dia lakukan? Orang pasti mau tahu gitu. Dan mau ikutan seperti apa yang kita lakukan. Jadi mereka juga ingin merasakan penyertaan Tuhan. Kadang-kadang aku suka dengar dulu nih ya, aku kalau dengar, nggak usah dulu deh, sekarang Kanali kalau kesaksian. Tiap hari ada aja kesaksiannya. Aku tiap hari juga berdoa, Tuhan, kok Tuhan dahsyat banget ya ke dalam kehidupan Kanali. Penyertaan Tuhan luar biasa. Aku juga mau dong Tuhan merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasanya seperti yang Kanali rasakan setiap hari. Artinya kan penyertaan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Kanali membuat kita yang mendengarnya juga ingin merasakan penyertaan itu. Nah, waktu Kanali ngomong apa, kita dengar. Waktu Kanali perintahkan kita puasa doa, kita dengar. Karena kita tahu Tuhan menyertai kehidupan Kanali. Gitu. Tuhan menyertai. Nah, sekarang kita lihat kehidupan kita. Apakah ada penyertaan Tuhan yang membawa orang-orang di sekeliling kita untuk dengar perkataan kita. Nah, kalau kita ngomong teman-teman kita, memang mungkin ada beberapa yang menolak gitu kan. Tapi kita lihat, apakah orang tuh kalau dengar kita cerita, kayak Onalita juga kan, kemarin ketemu kesaksian, waktu pertemuan yang singkat, tetapi membawa dampak yang luar biasa bagi pendengarnya. Artinya orang itu benar-benar penyertaan Tuhan itu menyertai Onalita dalam perkataannya, dia mengandung hikmat dan orang itu jadi, wow dahsyat ya gitu. Jadi penasaran lagi sama Ona, pengen lagi dengar ceritanya si Ona gitu. Pengen lagi ketemu sama si Ona gitu. Jadi wow luar biasa banget di sini. Penyertaan yang Tuhan berikan kepada Yosua membawa bangsa Israel untuk mau mendengarkan, mau mengikuti dan mau percaya kepada Tuhan melalui kehidupan Yosua. Jadi bangsa Israel mempercayakan hidupnya kepada Tuhan melalui kepemimpinannya Yosua. Sama seperti kita hari ini ada di bawah Mutiara Kasih. Kayak gitu. Jadi pernyataan Tuhan itu membawa dampak bagi orang-orang untuk mau mengikuti kita dan mendengar apa yang kita katakan. Bagaimana kita berhasil dalam segala perkara karena Tuhan menyertai kita. Nah, yang kedua, dampak dari pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua di Yosua 2 ayat 9, saya minta teman-teman untuk baca Yosua 2 ayat 9. Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-9, beginilah firman Tuhan, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa pemberian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Amin. Amin. Di situ kita garis bawahi atau kita kasih bold kengerian. Jadi dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bawa kengerian terhadap kamu. Kengerian terhadap kamu. Telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. Nah, rakyat Yeriko tuh tahu kehebatan Allah Israel.
Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, bagaimana mujizat-mujizat penyertaan Tuhan luar biasa menyertai bangsa Israel. Jadi, kalau dan mereka, waktu mereka tahu penyertaan Tuhan atas bangsa Israel, itu membawa kengerian bagi bangsa Yeriko, bagi kota Yeriko, bagi penduduk Yeriko. Mereka takut sama bangsa Israel. Jadi kalau kita disertai Tuhan itu membuat musuh kita takut. Musuh kita nggak berani macam-macam sama kita. Ih, jangan ganggu dia lah, dia disertai Tuhan gitu kan. Seperti yang kita waktu itu dengar juga firman Tuhan, Kanali juga sempat singgung itu. Jadi kelihatannya Yeriko itu jadi kelihatannya musuh kita tuh kayak, oh, kokoh gitu kan, berani, hebat, besar gitu kan. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh mereka ketakutan sama kita. Bila Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Pernyataan Tuhan membuat musuh kita takut dan tidak berani kepada kita. Wow, dahsyat banget. Jadi kalau kita hari ini hidup di dalam Tuhan, kita jangan takut sama musuh kita. Kita tahu kalau Tuhan menyertai kita. Nggak ada satupun yang jahat bisa menyentuh kita. Walau 10.000 rebah di sisiku. Itu kan ada lagunya kan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Jadinya 10.000 dibanding 1. Wow, lah dahsyat banget. Musuhnya banyak banget. Itu Tuhan akan luputkan kita dari semuanya itu kalau penyertaan Tuhan ada atas kita. Dan yang ketiga, dampak penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang taat. Di Yosua 3 ayat 9. Boleh baca? Tolong bacakan. Yosua 3 ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Ketika ada penyertaan Tuhan atas hidup kita, kita menjadi orang-orang yang dengar. Tadi ya poin 1. Tetapi tidak hanya didengar, orang itu bahkan mau melakukan segala perintah kita. Dan membuat mereka melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kita taat, kalau kita takut akan Tuhan, mereka juga menjadi takut akan Tuhan. Jadi jadi penyertaan Tuhan itu menjadi berkat bagi lingkungan kita, membawa mereka kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi waktu kita ajak dia buat mendengarkan firman Tuhan, mereka pasti mau. Di sini kan firman Tuhan, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Penyertaan Tuhan membawa orang-orang di sekeliling kita itu menjadi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhan itu nggak berguna buat diri kita sendiri, tetapi buat orang-orang di sekeliling kita. Akhirnya bangsa Israel mencari Tuhan, menyembah Tuhan, bangsa Israel percaya lagi sama Tuhan. Gitu kan, yang tadinya mungkin Musa nggak ada, mungkin mereka sempat takut, bimbang bagaimana ini keadaan, tapi mereka melihat penyertaan Musa itu juga diberikan kepada Yosua. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi begitu, saudara-saudara. Kalau misalnya kita nih, kalau di dalam dunia nih, kita kan suka ngeliat kan ya, ada motivator-motivator, ada pembisnis, kok dia bisa hebat banget ya. Kok dia bisa ya nggak sekolah, nggak cuma lulus SD, tapi dia bisa jadi orang terkaya misalnya. Itu siapa yang waktu itu lupa namanya. Dia lulusan SD, dia udah meninggal sih, tapi dia bisa jadi pengusaha yang luar biasa, gitu. Nah, pasti kita mau tahu apa yang dia lakukan, dan waktu dia bilang, waktu dia tuh bekerja itu dia selalu nggak pernah menyerah. Dia coba satu gagal, nah kegagalan yang dialami itu dia bilang itu membuat dia itu menjadi orang yang semakin berpengalaman, tahu gitu loh, sela-selanya, kalau lakuin begini bagaimana, kalau lakuin ini bagaimana, kalau lakuin ini bagaimana. Jadi waktu orang lihat itu, iya juga ya, gitu kan. Terus orang-orang juga mau gitu melakukan apa yang dilakukan oleh pengusaha ini. Jadi dia bilang apa, orang dilakukan. Dibilang apa, orang dilakukan. Bahkan anak-anak orang-orang sekarang yang kalau di dunia luar, fansnya, idol-idolnya mereka itu,
artis-artis itu mereka mengikuti gaya hidup artis-artis itu. Bisa juga cara ngomongnya segala macam. Jadi, tapi sekarang, itu tidak membawa mereka kepada Tuhan, itu kalau di dunia. Tetapi, kita renungkan lagi, apakah kehidupan kita itu membawa orang-orang di sekeliling kita kepada Tuhan? Nah, mari kita renungkan lagi, apakah orang-orang di sekeliling kehidupan kita, itu kita bawa kepada Tuhan melalui perkataan kita, apa yang kita katakan mereka dengar, sehingga mereka, mencari Tuhan. Jadi poin yang ketiga tadi itu ya, membawa orang kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan membawa orang kepada Tuhan. Nah, yang keempat kita baca di Yosua 3:17. Boleh bantu? Yosua 3:17. Yosua 3:17, demikianlah firman Tuhan. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Jadi yang keempat, penyertaan Tuhan membawa orang mengalami mujizat Tuhan. Penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita itu enggak cuman buat kita, tetapi membawa orang-orang di sekeliling kita itu mengalami mujizat Tuhan juga. Wow, luar biasa ya. Ini kan menyeberangi sungai Yordan itu mereka berjalan di tanah yang kering. Bukan Yosua doang yang jalan di situ. Bangsa Israel lewat situ. Mereka berjalan di tanah yang kering. Waktu kita disertai Tuhan, kita didengar orang dan mereka mengikuti setiap arahan kita untuk taat kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mereka mengikuti yang kita arahkan, yang kita katakan. Sehingga mereka menjadi taat kepada Tuhan, dan itu membuat mereka merasakan mujizat penyertaan Tuhan. Nah, orang-orang ikut Yosua, orang-orang yang ikuti Yosua yang disertai Tuhan, mereka juga merasakan penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan membawa orang-orang juga merasakan mujizat, merasakan penyertaan. Jadi hidup kita harus berdampak. Melalui penyertaan itu membawa dampak jiwa-jiwa untuk mengalami Tuhan juga, mengalami mujizat Tuhan juga. Wow, luar biasa banget ya. Penyertaan Tuhan itu luar biasa banget dampaknya. Gitu. Jadi waktu kita melihat yang nggak usah jauh-jauh lah ya, kita tahu Kanali Tuhan luar biasa dalam kehidupan Kanali, Tuhan membawa Kanali dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa gitu. Ya, kita ikut gaya hidupnya misalnya, jam doanya. Gimana dia sama Tuhan hari-harinya. Kita ikut dan apa yang dia lakukan itu membuat kita juga merasakan penyertaan Tuhan seperti yang Kanali rasakan gitu loh. Wah, luar biasa banget penyertaan Tuhan ini, dahsyat banget. Kita belajar dari orang-orang yang disertai Tuhan, banyak banget kan di firman Tuhan. Kita bisa belajar dari Yusuf, kita bisa belajar dari Musa, kita bisa belajar dari Abraham, dari Israel, dari Yakub yang menjadi Israel, kita bisa belajar dari Paulus. Nah, itulah orang-orang disertai Tuhan. Hari ini kita selalu membahas tokoh-tokoh itu, bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan berkenan sama mereka, seperti Raja Daud. Dan waktu kita melakukan seperti yang mereka lakukan, di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kayak kita melakukan puasa Daniel, kayak kita melakukan puasa Esther. Artinya kan penyertaan yang dialami mereka juga kita alami dengan kita mengikuti pendahulu kita, yaitu mereka semua itu. Nabi-nabi, tokoh-tokoh yang luar biasa dalam firman Tuhan. Nah, yang terakhir ini luar biasa banget ini. Yang terakhir kita baca di Yosua 4:7. Bagaimana penyertaan Tuhan, dampak penyertaan Tuhan. Yosua 4:7. Ini yang terakhir. Boleh tolong bacakan? Demikian firman Tuhan. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya.
Amin. Jadi Yosua dia suruh kumpulin batu-batu kan 12 gitu kan. Untuk menjadi tanda peringatan bagi bangsa Israel untuk selama-lamanya. Tunggu sebentar ya, aku buka dulu di Yosua 4 ayat 7. Iya benar. Ini. Jadi yang kelima adalah dampak dari penyertaan Tuhan adalah kita menjadi history maker atau pencetak sejarah. Ketika kita menjadi pencetak sejarah, kita akan selalu diingat. Dan apa yang kita lakukan akan menginspirasi bagi banyak orang. Seperti Yosua yang membawa Israel ke tanah Kanaan. Itu akan terus diingat dan membuat banyak anak Tuhan ingin menjadi pencetak sejarah seperti Yosua. Yosua sang history maker. Karena dia membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun selama 3 hari. Setelah 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Lihat kita boleh lihat siapa history maker di dalam Alkitab. Raja Daud menjadi raja yang dikasihi Tuhan. Menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa lagi story maker? Paulus. Wow, luar biasa. Banyak story maker dalam firman Tuhan. Nah sekarang, Tuhan mau kita juga menjadi story maker-nya Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Sehingga kita akan selalu diingat. Apa yang kita lakukan akan diingat. Dan itu akan dituliskan ya, menjadi pencetak sejarah. Dan apa yang kita lakukan itu menjadi inspirasi banyak orang. Sehingga kehidupan kita sampai sepanjang masa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak terlupakan karena apa? Kita menjadi history maker. Jadi penyertaan Tuhan itu membawa berkat yang luar biasa. Ini yang aku renungkan adalah penyertaan Tuhan membawa berkat yang luar biasa, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi orang-orang di sekelilingku. Dan waktu berjalannya setelah mereka ini kan menyeberang ini kan mereka kan diajak Yosua untuk berkeliling di kota Yeriko kan. Itu mendapatkan mereka bangsa Israel mengalami Tuhan lagi hal yang luar biasa, tidak berperang, hanya pujian penyembahan, peperangan secara roh. Jadi wow, luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau hidup kita disertai Tuhan, kalau kita bisa konsisten menjaga hidup kita, penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita, itu membawa banyak jiwa itu datang kepada Tuhan, membawa banyak jiwa mengikuti Tuhan. Itu luar biasa banget. Itu aja firman Tuhan yang aku bisa sampaikan malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.